Perintahku, bunuh saja. Dan kalau ada yang tanya, katakan saja bahwa kalian mendapat perintah langsung dari Panglima Kausing untuk membunuh Ranubaya dan merampas pedang pusaka darinya. Ranubaya harus mati dan pedang pusaka diserahkan kepadaku. Aku berjanji, kalau aku jadi kaisar, pangkatmu akan aku naikkan menjadi jenderal. Kau jadi jenderal panglima perang. Ini 800 rial untukmu. Saya akan mempertaruhkan jiwa dan raga. Akan tetapi, jika Tuan ingkar janji, saya akan bongkar rahasia ini. Tuan tidak membawakan saya arak? Nanti saya suruh orang untuk mengantarkannya. Oh, pekerjaan saya sudah selesai. Saya ingin memperlihatkannya kepada Tuan. Silakan. Tuan Lo ingin mencoba? Ya, silakan. Kakak. Ya! Hebat, benar-benar dahsyat. Hebat. Pak Tua benar-benar membuat pedang pusaka yang menakjubkan. Pak Tua, boleh saya memegangnya? Silakan. Pedang ini mengapa memancarkan sinar merah, Pak Tua? Kekuatan gaib yang berada di dalam pedang itu adalah Banaspati. Makanya pedang itu memancarkan sinar merah. Banaspati? Iya. Pedang ini kuberi nama Naga Puspa. Besok kita menghadap Kaisar. Kaisar akan segera membebaskan Pak Tua. Dan Pak Tua bisa pulang ke Sepo dengan bebas dan merdeka. Siapa itu? Siapa kalian? Siapa? Di mana orang siapa itu? Tidak tahu. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Kaisar berubah pikiran. Besok kau akan dihukum mati. Panglima Kausing tidak bisa keluar dari istana. Tapi diam-diam dia menyuruh kami untuk membebaskan kamu. Ayo cepat, ikut kami, Pak Tua. Baik. Akan saya putuskan rantai ini. Luar biasa. Ranubaya, mau kemana kau? Sampai kapanpun kau tak akan lolos dari tanganku. Serang! Pasukan panah, siap! Mundur!
Kau menjebakku. Jangan banyak bicara. Serahkan pedang itu. Kepung! Jangan sampai lolos! Itu dia! Ayo jalan! Jalan cepat! Kempe, kau membawa anak buah meronda. Kenapa tahanan melarikan diri tidak kau tangkap? Pasti ada yang berkhianat. Aku harus melapor pada Panglima Kosing. Ayo! Tidak! Perintah Kaisar, tangkap Ranubaya dan rampas pedang pusakanya. Ranubaya, kalian sudah terkepung. Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Ayo segera menyerah. Officer, apakah Panglima Kosing yang menyuruh kamu membantu Ranubaya untuk melarikan diri? Tuan Mengji, apa yang telah terjadi? Tahanan sipil melarikan diri dengan orang yang tak dikenal. Apa kau tak punya mata? Ranubaya, kau bohong padaku. Rupanya ada yang tidak beres. Ayo cepat! Panglima, celaka. Ranubaya diculik dua orang pendekar. Memalukan. Kamu dan pasukanmu kalah oleh penculik. Panglima, bukan penculik biasa, tapi saudara seperguruan Panglima Kosing. Kita bisa celaka. Untung, pembunuh yang kita pakai anak buah Kosing. Walaupun pedang itu tidak kita dapatkan, kali ini Kosing tidak luput dari hukuman mati. Yang mulia, Tuan Mengji mau menghadap. Yang mulia, orang Sepo itu telah berkomplot dengan saudara seperguruan Tuan Kosing. Mereka membunuh penjaga dan melarikan diri. Hamba curiga Tuan Kosing terlibat dalam masalah ini. Aku perintahkan menangkap dan membunuh Ranubaya serta komplotannya. Bunuh siapa saja yang berani melindunginya.
Mari, silakan Tuan. Mengapa mereka mau membunuh saya? Jangan bicarakan itu. Sebaiknya kita istirahat dulu. Sediakan makanan. Baik, Tuan. Kenapa Tuan Kausing mau menjebak saya? Tidak mungkin itu perbuatan kakak kau. Pasti ada yang berkhianat. Apakah di dalam tubuh pemerintahan ada perpecahan di kalangan para pembesar istana? Saya tidak tahu, Pak Tua. Sebab saya bukanlah orang pemerintahan. Tapi saya bisa melihat ada beberapa orang pembesar yang tidak senang pada Panglima Kausing. Mungkin karena dia menjadi orang kepercayaan Kaisar, Pak Tua. Sebaiknya kita makan sebelum mereka tiba. Sekarang kita akan kemana? Ayahku akan datang hari ini. Mungkin sudah sampai di rumah. Ayo kita pulang. Baik, Mei. Ayo cepat. Kami diperintahkan Kaisar untuk menangkap pelarian yang bersembunyi di rumah ini. Rumah ini kosong. Di sini tidak ada pelarian. Hanya aku sendiri yang tinggal di sini. Geledah tempat ini. Kau melawanku. Ini rumahku. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di sini. Tangkap dia. Kau bisa dihukum karena menyembunyikan dan melindungi pelarian. Tangkap dia. Ayah tidak apa-apa. Kamu sudah dewasa, Mesin. Kamu sudah bisa menentukan mana yang benar dan yang salah. Kamu seorang pendekar yang akan sering terlibat dalam perkara seperti ini, anakku. Kalau menurutmu apa yang kau lakukan itu benar, lakukanlah. Ayah. Jangan ragu-ragu. Tidak usah mencemaskan ayah. Rengji, kenapa kau mau menangkap guruku? Aku diperintah Kaisar untuk menangkap pelarian, dan mereka dilindungi oleh Guru Tuan. Kau membuat laporan yang tidak benar pada Kaisar. Cepat tinggalkan tempat ini. Oh, jadi kau berani
melawan perintah Kaisar. Perintah Kaisar. Siapa yang menghalangi menangkap pelarian harus dibunuh. Letakkan senjata kalian. Semuanya berlutut di tanah. Tuan Mengji, huru-hara ini adalah gara-gara saya. Saya sumbernya. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuan Rosisan, aku tidak bisa membalas lebih baikmu. Ingat pesanku, pedang ini bukan untuk membunuh sesama. Jagalah pedang ini baik-baik. Pak Tua! Ayah! Ayah! Guru! Ayah! Pergi. Cepat kalian pergi. Urusan ini biar aku yang selesaikan. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat. Bagaimana sekarang? Atas nama Kaisar, bunuh mereka. Kau tidak apa-apa? Tidak. Ayo. Sekarang kita jadi buronan. Pasukan Kaisar tidak akan berhenti mengejar kita. Tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Sejauh mungkin. Kemana saja? Kalau perlu kita harus meninggalkan negeri ini. Mengapa kakak kau tidak membantu kita? Kita harus mengerti kedudukannya, Mai. Tidak mungkin dia menentang perintah Kaisar. Tidak mungkin. Kakak kau seorang panglima yang setia pada Kaisar, Mai. Kasihan, kakak kau jadi serba salah. Dia terjepit di tengah-tengah antara tugas negara dan kepentingan keluarganya. Tapi aku yakin dia akan bisa mengatasinya. Lalu, kita akan pergi kemana, Kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini ada teluk. Di sana sering ada kapal layar menuju Laut Selatan. Dari sana, kita bisa berlayar ke negeri Sipu. Apakah kita masih bisa kembali? Tentu, Mai. Kita pasti kembali.